Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian dan pengolahan data. Sebelumnya, ada yang tahu data itu apa? Data adalah hasil dari pengukuran atau pengamatan yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka. Data dibutuhkan di dalam berbagai macam keperluan seperti penjualan, penelitian, hingga kependudukan. Terdapat beberapa cara untuk pengumpulan data. Yang pertama yaitu penelitian, wawancara, polling atau angket, dan penghitungan langsung. Macam-macam penyajian data yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya. Kemudian yang kedua yaitu diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Dibagi menjadi 3 yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama yaitu diagram batang. Pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan berbagai keterangan dengan batang-batang tegak ataupun mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Contohnya seperti gambar berikut ini ya. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Pada diagram lingkaran memiliki 3 bentuk diagram yang biasa digunakan yaitu yang pertama diagram lingkaran biasa dalam bentuk angka, yang kedua diagram lingkaran derajat dalam bentuk derajat, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran persen dalam bentuk persen. Contohnya yang pertama yaitu bisa kalian lihat diagram lingkaran yang berwarna-warni yaitu diagram lingkaran derajat. Kemudian satunya lagi yaitu diagram lingkaran persen. Selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram ini biasanya menyajikan data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda secara lebih urut. Contoh diagram garis bisa dilihat pada tampilan ini ya. Supaya lebih jelas bisa dilihat contoh soal berikut ini ya. Diketahui nilai ulangan harian siswa kelas 6A adalah sebagai berikut. Lalu kita cari tabel dan diagram batangnya. Langkah pertama yaitu buat tabel nilai dan jumlahnya. Sebelumnya bisa kita ketahui bahwa yang bernilai 5 yaitu berjumlah 2, yang memiliki nilai 6, 1, dan yang memiliki nilai 7, 4, kemudian nilai 8 berjumlah 5, dan nilai 9 berjumlah 3. Langkah selanjutnya yaitu membuat diagram batang. Pertama, buat dulu garisnya. Di bagian bawah itu untuk nilai. Tulis nilai-nilainya yaitu nilai 5, nilai 6, sampai nilai 9. Kemudian bagian yang garis ke atas itu adalah jumlah siswa yang memiliki nilai tersebut. Bisa kita lihat yang memiliki nilai 5 itu ada 2 orang. Maka buat diagram batangnya ke angka 2. Dan seterusnya sampai yang memiliki nilai 9 berjumlah 3 orang. Harus sejajar ya. Di tabel dan diagram batang, jika ingin membuat diagram garisnya, bisa dipakai diagram batang yang tadi, kemudian beri titik yang sudah selesai, maka tinggal tarik garis dari ujung kiri ke titik-titiknya. Seperti itu jika ingin membuat diagram garis. Lalu untuk membuat diagram lingkaran, kita coba membuat diagram lingkaran dalam persen ya. Siapkan tabelnya, tabel nilai-nilainya, kemudian untuk mencari persenannya bisa dipakai rumus banyak nilai per jumlah siswa dikali 100%. Dilihat contohnya, untuk yang
memiliki nilai 5 berjumlah 2 orang, 2 per 15. 15 itu adalah jumlah siswa keseluruhan dikali 100%, maka didapatkan hasil 13%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa yang memiliki nilai 5 adalah 13%. Kemudian yang memiliki nilai 6 adalah 7%. Begitu sampai seterusnya nilai 9, 20%. Kemudian dibuat diagram lingkarannya. Seperti gambar di samping kanan ini ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.